Halo guys, di video kali ini kita akan ngebahas hyperlink pada HTML. Oke, langsung kita buka aja folder tempat kita belajar nih. Oke, langsung kita buat folder seperti biasa supaya terstruktur ya kan, hyperlink. Lalu hyperlink lah biar relevan, hyperlink.html. Ini welcome-nya kita close. Welcome. Oke, langsung kita buat template-nya. Tab hyperlink. Snippetnya gini. Nah, hyperlink ini bahas sedikit lah ya kan sebelum kita ngoding. Hyperlink ini sebenarnya kalau diklik dia pindah elemennya. Nah, gitu aja sih. Jadi menghubungkan antara website kalian dengan website orang lain atau kayak seperti website Google, Facebook gitu. Nah, itu bisa digunain pakai hyperlink gitu. Sebenarnya bukan memindahin tapi mengarahkan gitu ya, lebih tepatnya ya. Karena dari website kalian pindah ke website mereka gitu. Atau dari website kalian ke website tetap ke website kalian. Tapi di section tertentu gitu. Entah itu di section footer kan atau contact me gitu. Nah, bisa dilakukan dengan si hyperlink ini. Dimana kalau kita mau buat hyperlink bisa pakai tag A. Tab. Nah, dan atribut wajibnya ini adalah ref. Oke, kita tulis saja nih misal Google gitu ya. Kita save. Nah, biar enak nih, kita kan mau pindah-pindah halaman nih. Kalau show preview kan sebenarnya browsernya di sini gitu, di si Visual Studio Code-nya. Coba kita langsung buka aja dari browsernya Google gitu. Kita buka Google. Kita paste di sini. Enter. Nah, ini kita besarin kontrol scroll mouse ya, atau plus minus kayak biasa, kayak gini juga gitu. Nah, kalau kalian lihat udah nggak ini kan gitu kan, kayak udah biasa banget nih tulisannya. Yap, kita nih buat link gitu sebenarnya. Nah, panggilan itu hyperlink. Jadi link ini gunanya untuk ya, kalau kalian tahu kan gitu, kalau diklik dia mengarah ke website tertentu gitu. Oke, nah sekarang kita Google gitu. Kalau kita klik, dia nggak kemana-mana. Kenapa? Karena refnya ini belum kita isi. Misal kita mau ke Google nih ya kan, berarti buat https kebalik //tt kok apa ya, http www.google.com. lupa, maaf, puasa ya kan, harus agak-agak ini gitu, agak kurang cairan ya. Kita klik. Kita refresh ya, karena ini Google ini ya, tanpa ini. Tuh, di bawahnya ada ngarahin tuh kan. Kalau kalian lihat di bawahnya nih, di sini. Kalau kita klik, tuh dia ngarah ke Google. Nah, ngerti ya kan? Orang gampang ya kan? Tapi yang kalian harus perhatikan nih. Nama ini bukan menjadi acuan kalau ini Google namanya, ya dia ke Google. Tapi yang menjadi acuan itu bagian linknya ini. Cara mendapatkan linknya gimana gitu? Misal kita mau ke Facebook nih. Facebook. Ini nih, ya kan? Kita klik. Ya udah, coba kita copy aja ini. Kita ke halaman yang mau kita tuju dulu gitu. Ya udah, di atasnya ini di bagian URL ini kita copy. Nah, kita taruh sini. Kita save, kita refresh ya, jangan lupa kita refresh. Nah, kalau kita arahin di bawahnya udah berubah tuh kan. /id-id.facebook.com. Nah, kalau diklik sekarang udah ke Facebook. Nah, jadi acuannya itu, patokannya itu bukan dari tulisan ini ya, tapi dari linknya. Bisa aja linknya Facebook, tulisannya Google gitu. Ya udah, kita buat Facebook nih. Berhubung kita mau ke Facebook. Oke, gampang banget kan. Oops, what is this? Close. Oke, bentar ini.
Mana tahu kan kita udah bercengkrama sekian waktu rupanya nggak kerekam, kan agak gimana gitu rasanya. Oke, kita langsung lanjut aja ke atribut yang lain gitu. Jadi si A ini ada atribut lain yang bisa kita masukin gitu. Contohnya kayak gini, misal kita tes dulu nih. Ini refresh dulu ya biar Facebook. Jadi misal kalau kalian klik, dia kebuka di tempat kalian itu ya kan. Nah itu kan kadang kayak agak ngejengkelin gitu ya kan. Misal nih kalian lagi baca website yang ada tulisannya gitu, udah di bawah nih, udah scroll ke bawah, terus ada link, kalian klik, tempat kalian ngebaca tadi langsung pindah dia kan. Itu kan agak ngeselin gitu. Nah supaya dia ngebuka ke tab baru, ada atribut yang namanya target. Target defaultnya itu self. Nih self, defaultnya itu self. Jadi maksudnya ngebuka di mana? Ngebukanya di sini. Nah, yang dituju tuh ngebukanya di sini. Kalau kita mau buka, ketika diklik dia ngebuka new tab baru gitu kan. Nah, atributnya kita ganti pakai blank. Tuh. Jadi kalau kita save dulu ya, lupa ya. Kita save, kita refresh. Kalau kita klik, nah sekarang dia pindah ke new tab, kita diarahkan new tab, tapi halaman kita yang lalu tetap ada gitu. Jadi lebih bagus gini kan sebenarnya gitu. Karena ini lebih sering dipakai sih sebenarnya. Oke. Lalu mungkin kita besarin. Lalu si A ini ada juga atribut tambahannya yang namanya title. Dimana title ini kayak memperjelas gitu, ini Facebook nih gitu kan. Maksudnya apa gitu? Sosial media. Kita save, kita refresh. Nah sekarang ketika ada title, kita arahin. Sekarang dia udah ada tulisan gitu. Ketika kita tahan lama nih, nggak tahan sih, arahin aja mouse-nya ke tulisannya, nanti ada tulisan sosial media gitu, titelnya gitu, kayak informasi lebih lanjut gitu mengenai link ini gitu. Kemudian kita tadi ada bahas tentang relative URL sama absolute URL gitu kan. Maksudnya tuh gini, misal kita buat dulu deh contohnya. Kita buat H1 ini kontak saya gitu. Kontak saya P25. Kita save. Gini ya kan. Coba kita buat lagi agak banyak. Karena kita butuh itu tuh. Supaya biar tahu si relatif URL itu gimana. Kontak saya, ini alamat saya, mungkin alamat saya, kontak saya, save. Nah gini, apa lagi ya, kita buat skill yang saya miliki. Fresh, gini. Oke, jadi kita bahas tentang si relative URL nih. Nah, ketika kalian ngebuat ini, yang kita lakuin di video tadi ya kan, di video ini gitu, semuanya itu namanya absolute URL gitu. Maksudnya apa? Kita ngarahin ke website orang lain gitu. Sedangkan hyperlink ini tujuannya itu bukan ngarahin ke website aja, tapi ke bagian tertentu yang ada di website kita gitu, baik kita maupun website orang lain juga gitu. Misal gitu kan, kita kan mau ke sini nih gitu. Nah itu bisa aja dengan menggunakan si A ini gitu. Kalau diklik dia ke sini langsung. Caranya gimana? Caranya tentu kita gini. Ketika kita pakai A ini kan kita butuh target. Maksudnya kita mau kemana nih gitu kan. Nah berarti
setiap elemen ini harus kita tandain gitu. Ini alamatnya apa gitu supaya si A ini tahu di mana yang harus kita tuju gitu. Contoh, misal saya mau ke alamat saya nih kan. Untuk nandainnya bisa pakai ID. Nah, ini kita bahas lebih lanjut ketika udah masuk ke CSS ya. Nah, jadi misal nih ID, namanya bebas, tapi ada bagusnya memang sesuai dengan konteksnya gitu. Ini kan konteksnya alamat. Ya udah kita buat alamat nih. Alamat, lalu linknya ini kita rubah. Bukan jadi link website gitu, tapi pakai pagar alamat. Nah, jadi maksudnya pagar alamat ini ya ke sini gitu. ID ini maksud dari pagar ini, dia ini menyebutkan bahwasanya ID dari ID alamat gitu loh. Nanti kita bahas lebih lanjut di CSS. Nah, kita refresh. Set, walau masih Facebook ya, kalau diklik, nah dia, mungkin karena ini ya, kita besarin aja dulu. Atau supaya lebih nampak nih. Kalian nggak perlu pusing-pusing dulu nih. Soal ini ini untuk studi kasus aja ya kan, biar ngeh nih maksudnya dari si ini si relative URL ini gitu. Oke, dia di bawah nih, kita pindahin. Nah, sekarang ketika kita klik, dia ngarahin ke sini gitu. Langsung ke alamat saya. Tanpa kita harus nge-scroll lagi nih. Misalkan ini kan kasusnya karena website kita ini masih sederhana banget, masih beberapa baris saja. Tentu nggak terlalu efektif gitu. Karena lebih baik kita scroll aja gitu kan. Tapi bayangkan kalau website kita ini udah banyak banget nih dokumentasinya, kayak Facebook itu, blog atau apa gitu kan. Kan itu banyak banget nih. Scrollnya itu tinggi gitu. Nah, supaya lebih memudahkan pengguna gitu kan, kita bisa pakai si relative URL ini. Caranya ya tinggal kita kasih ID, ini gampang banget. Kita kasih ID ya kan. Terus kita panggil di sini gitu. Ini kita bisa buat alamat. Nah, gitu. Jadi kalau diklik, dia pindah langsung ke bagian alamat, yaitu bagian yang ditargetnya ini gitu. Nah, ngerti kan? Gampang banget. Jadi kita copy dulu nih biar bisa tahu ya kan. Kita buat atasnya Ctrl/ supaya jadi ada komentar biar catatan bagi kita nih ya kan. Ini relative URL. Kita copy. Ini absolute. Kita rubah https://www.google.com. Kita rubah ini juga Google. Ini kita ubah alamat. Nice sekali. Nah kan kita zoom sedikit. Nah udah siap nih. Jadi kesimpulannya nih ya kan. Jadi kalau kalian mau menghubungkan halaman kalian, atau ini mengarahkan ya lebih tepatnya ya, mengarahkan halaman kalian ke halaman tertentu atau bagian tertentu, kita bisa pakai si tag A ini gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kita kali ini, dimana kali ini kita udah bahas tentang hyperlink ya kan, keren banget. Jadi sekarang kalian bisa mendireksikan atau memindahkan, mengarahkan ya kan, website kalian itu ke tempat tertentu gitu, baik ke website orang lain ataupun ke website kalian sendiri dengan bagian tertentu yang kalian inginkan gitu. Keren banget nih. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Stay tune in our channel ya. See you in the next video. Bye.